Suara ayam jantan berkokok memecah keheningan penghujung malam. Seakan memaksa semua warga agar segera meninggalkan selimut hangatnya. Agis terbangun meski kedua matanya terasa masih lengket. Sendi-sendi tubuhnya masih kaku. Telapak kakinya masih terasa kesemutan. Sebagian mimpinya pun masih terasa nyata. Hampir sulit membedakan antara dunia mimpi dengan dunia nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Suara azan subuh menggema di seantero dunia. Kaum muslimin terpanggil untuk segera berbondong-bondong ke masjid terdekat. Agis segera berbenah, mandi berwudu dan mengenakan baju kokoh. Tak lupa bercemin bersisir dan mengenakan. Tidak ketinggalan parfum disemprotkan ke baju dan sarungnya. Agis sadar bahwa menghadap Sang Pencipta haruslah berpenampilan lebih dari biasanya. Warga kampung berangkat ke masjid bersama-sama. Karena sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali jika dibandingkan dengan sholat sendiri. Apalagi jamaah sholat subuh disaksikan oleh 2 kelompok malaikat. Tentu membuat semua umat muslim tidak mau ketinggalan kesempatan terbaik ini. Ada beberapa jamaah yang ambil wudhu di tempat wudhu masjid. Mungkin karena batal di perjalanan, mungkin juga karena berangkat ke masjid terburu-buru sehingga belum sempat berwudu di rumah. Akhirnya mereka berwudu di tempat wudu masjid. Meskipun berwudu dari rumah itu lebih utama. Iqomah berkumandang dan jamaah sholat subuh pun dilaksanakan dengan khusyuk. Tidak ada perbedaan kaya miskin, pejabat ataupun rakyat. Semua berhak di syaf pertama jika datang duluan. Sewajarnya jika jamaah berebut syaf, karena syaf pertama sangatlah istimewa. Sebelum berangkat ke sekolah, Agis membantu ibu menyiapkan dagangannya. Hari ini beda dengan biasanya. Agis tidak menjajakan jajan kemasan, melainkan akan menjajakan kue hasil kreasi ibu sendiri. Bagi Agis jajan buatan ibu tiada duanya. Siapa tahu teman-teman juga suka, pikir Agis. Dengan iringan doa tulus ibu, langkah Agis terasa ringan, tanpa aral di perjalanan. Lancar perjalanan, lancar pembelajaran, lancar pergaulan dan lancar jualan. Karena doa ibu itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Agis telah sampai di sekolah. Tanpa rasa malu ia membawa dagangannya di antara teman-temannya. Teman-temannya pun tidak ada yang usil membulinya. Agis segera membawa dagangannya ke dalam kelas karena ia harus segera kembali ke halaman sekolah untuk mengikuti apel pagi. Apel pagi merupakan kegiatan rutin di pagi hari yang dilaksanakan selain hari Senin, karena hari Senin upacara bendera. Di saat istirahat, Agis bertemu dengan kedua kakak kelasnya yang kemarin usil mengganggunya. Awalnya Agis merasa jengkel, tapi setelah ngobrol, ternyata kedua anak itu baik juga. Kedua kakak kelas itu hanya merasa iri pada Agis. Karena Agis itu anak istimewa. Selain pandai jualan, Agis juga jago dalam pelajaran. Akhirnya mereka bertiga asyik ngobrol di bawah pohon mangga. Dari obrolan ringan, santai dan panjang itu, terungkap bahwa kedua kakak kelasnya itu ingin bisa seperti Agis. Mudah saja, kata Agis. Untuk pandai, yang penting rajin berdoa dan belajar. Untuk bisa jualan, yang penting ada kemauan kuat dan pantang menyerah. Mereka bertiga pun jalan bersama ke rumah Agis. Mereka ingin menjajaki bagaimana seandainya ikut menjualkan jajanan Ibu Agis. Itu dianggap jalan pintas daripada membuat jajan sendiri. Sedangkan jajan kemasan terlihat mulai ditinggalkan anak-anak karena kurang sehat. Sesampai di rumah Agis, kedua teman Agis disambut baik oleh ibunya. Mereka ngobrol ke sana kemari untuk menghangatkan suasana. Hingga sampai pada kesimpulan, Ibu Agis bersedia membuatkan jajan untuk dijual mereka. Dengan perjanjian, mereka mendapatkan untung 10%. Nah, kamu harus lebih waspada pada kedua temanmu kemarin, kata ibu. Memangnya kenapa, Bu? Kelihatannya mereka anak-anak baik. Iya, cuma dari gaya bicaranya, ibu mencurigai ada maksud tertentu di balik kebaikan mereka. Iya, Bu, saya akan selalu patuh pada nasihat ibu. Agis terus berpikir, sebenarnya apa maksud di balik kebaikan kedua temannya itu?